Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan satu di dalam doa. Bapa dan Tuhan surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Jika kami membaca firman-Mu, itu adalah anugerah Tuhan bagi kami. Dengan pertolongan Roh Kudus, biarlah kami dapat memahami, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terlebih pada malam hari ini, kami boleh merenungkan satu kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam, puji Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam ibadah doa pada malam hari ini. Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, malam hari ini tema perenungan kita jadilah penyemangat. Nats bacaan kita hari ini terdapat di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Kota Roma merupakan kota yang besar yang menjadi ibu kota daripada Kekaisaran Romawi. Di sini kita melihat dalam bacaan kita bahwa Rasul Paulus memimpikan untuk dapat kesempatan memberitakan Injil di kota Roma ini. Paulus mengungkapkan isi hatinya di dalam Kisah Para Rasul. Kita bisa melihat dalam pasal ke-19 ayat 21 dikatakan di sana, "Aku harus melihat Roma juga." Demikian juga di dalam bacaan kita pada malam hari ini, kita melihat bagaimana keinginan Rasul Paulus semakin bertambah besar untuk mengunjungi kota Roma ini. Kita bisa melihat dikatakan di dalam ayat 11 dan 15 demikian, "Sebab aku ingin melihat kamu dan memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma." Tahukah kita bahwa jemaat di Roma adalah jemaat yang tidak didirikan oleh Rasul Paulus secara langsung? Jemaat di Roma belum mengenal Rasul Paulus, atau Paulus belum mengenal jemaat di Roma secara pribadi. Tetapi melalui tulisannya, melalui surat yang ia kirim, Paulus sedang mempersiapkan untuk pelayanan ke depan ke Roma, untuk kunjungannya ke depan ke Roma. Paulus mau memperkenalkan dirinya kepada jemaat yang ada di kota Roma ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa tujuan Rasul Paulus ke kota Roma adalah untuk memberitakan Injil Kristus, untuk memberikan satu karunia rohani, agar baik Paulus maupun jemaat yang ada di sana dikatakan saling menghibur atau saling menguatkan. Jika hari ini setiap kita mendapatkan dukungan, penguatan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan jika hari ini Bapak Ibu oleh dorongan Roh Kudus digerakkan untuk menguatkan orang lain, maka segera lakukanlah itu. Jadilah penyemangat bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda, bagi orang-orang yang Anda kasihi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada 3 hal yang saya akan sampaikan kepada setiap kita pada bagian ini yang bisa kita lakukan untuk menguatkan orang-orang yang kita kasihi, saudara-saudara seiman kita. Yang pertama di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus. "Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia." Ayat yang ke-10 katakan, "Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa isi doa Rasul Paulus ditujukan kepada Allah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, secara pribadi Paulus belum mengenal orang percaya yang ada di Roma. Tetapi ia tidak henti-hentinya untuk berdoa bagi mereka. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa mengingat orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi. Paulus bersyukur kepada Allah oleh Yesus Kristus karena anugerah Kristus kepada orang-orang yang ada di Roma, yaitu orang-orang percaya. Bahwa kita lihat telah nyata keselamatan dari Allah itu juga bagi bangsa-bangsa non-Yahudi.
bahwa iman percaya jemaat yang ada di Roma telah terdengar di seluruh dunia. Artinya apa? Di seluruh daerah jajahan atau kekuasaan Romawi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini suatu yang luar biasa. Tentu kita berharap bahwa iman percaya kita, kesaksian iman kita itu bisa didengarkan oleh orang-orang yang ada di luar sana. Kita mendengarkan hal-hal yang baik tentang kehidupan rohani kita, tentang kepercayaan kita akan Kristus, bukan hal-hal yang buruk. Jemaat Roma dikatakan tersiar iman mereka, kepercayaan mereka kepada Kristus di seluruh dunia. Paulus berdoa kepada Allah agar ia juga diberikan kesempatan untuk memberitakan Injil Kristus di kota Roma ini. Seperti yang dikatakan, supaya ia dapat memberikan penguatan kepada jemaat dan ia pun juga dapat dikuatkan. Tetapi kita lihat di sini ada satu keinginan yang mulia, keinginan yang besar daripada Rasul Paulus. Ia ingin mengunjungi jemaat yang ada di Roma dan ia lakukan itu di dalam doa-doanya. Tentu kita tahu bahwa Paulus sendiri dalam pasal yang ke-15 di kitab Roma juga meminta atau memohon kepada jemaat Roma untuk bersafaat bagi Paulus, bagi pekerjaan pemberitaan Injil, karena memang ini bukan sesuatu yang mudah, yang gampang. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi kita harus saling mengingat di dalam doa-doa kita, dalam setiap pergumulan kita. Tentu banyak hal yang kita gumulkan, dan orang yang didoakan akan merasa dikuatkan, akan merasa disemangati kalau kita pun turut melibatkan dia di dalam doa-doa kita kepada Allah kita. Hal yang kedua yang saya akan sampaikan kepada kita, yaitu kehadiran kita, baik secara langsung atau tidak langsung, bertujuan untuk saling menguatkan atau meneguhkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, coba perhatikan pesan yang Anda kirim hari ini kepada orang lain. Adakah itu menguatkan atau justru sebaliknya? Coba lihat respon yang kita dapatkan dari pesan-pesan yang kita sampaikan hari ini. Adakah itu menguatkan kita atau justru mengecewakan kita? Paulus mengutarakan kerinduannya untuk hadir secara langsung di jemaat di Roma, bertujuan untuk menguatkan mereka. Demikian, jika ia tidak hadir pada saat itu, ia tetap mengutarakan maksudnya untuk menguatkan jemaat di Roma. Oleh karena itu kita melihat tulisan-tulisan Paulus selanjutnya di pasal-pasal berikutnya berisi nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran untuk menguatkan iman percaya daripada jemaat yang ada di Roma. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penting sekali kita meneladani seperti Rasul Paulus. Mengapa? Karena ternyata Rasul Paulus bukan saja ingin menguatkan jemaat Tuhan, tetapi ia juga mau dikuatkan oleh jemaat Tuhan. Jadi ini penting sekali untuk kita lakukan. Makanya tadi saya sampaikan, apakah pesan atau hal-hal yang kita lakukan berapa hari terakhir ini justru menguatkan orang atau justru sebaliknya? Apakah itu mengecewakan kita atau justru menguatkan kita? Tentu hanya kita yang tahu. Poin yang akan saya sampaikan jelas di sini, kehadiran kita secara langsung atau tidak langsung haruslah saling menguatkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu setiap kita mau bahwa kebenaran firman Tuhan yang sering kita dengarkan itu dapat juga kita bagikan kepada orang lain, karena itu merupakan satu karunia rohani yang Tuhan telah berikan bagi kita oleh pesan-pesan yang menguatkan, perkataan-perkataan yang membangun. Justru itu menjadi sangat baik bagi keberadaan kita untuk menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dari itu kita juga perlu memperhatikan bagaimana dengan grup WA kita saat ini. Apakah isinya itu di sana saling menguatkan atau seperti apa? Nah, tentu kita bisa berefleksi, kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Hal apa saja yang kita lakukan untuk menguatkan orang lain. Bapak yang dikasih Tuhan, sifat-sifat Allah itu bekerja melalui nasihat-nasihat yang kita berikan.
Oleh karena itu setiap orang yang menerima nasihat kita, ia akan dikuatkan. Demikian juga kita sebaliknya, yang menerima respon dari nasihat yang kita berikan akan dikuatkan olehnya. Itu yang kedua yang bisa kita lakukan. Bagaimana kehadiran kita, baik secara langsung atau tidak langsung, harus bertujuan untuk menguatkan. Karena apa? Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa karunia yang Tuhan telah berikan bagi kita bertujuan untuk membangun tubuh Kristus. Jadi karunia kita itu harus berfungsi sebagaimana mestinya, sebagaimana fungsi atau tujuan daripada pemberian karunia itu. Itu yang kedua. Hal yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan menempatkan diri sebagai orang yang berhutang. Kita bisa melihat di dalam ayat 9, 11 dan 14. Di sana ada beberapa kata yang menjadi kata kunci. Yang pertama dikatakan Allah yang kulayani. Dikatakan juga di dalam ayat 19 menerima karunia rohani. Dan ayat yang ke-14 dikatakan aku berhutang. Kalau kita memperhatikan di dalam pendahuluan suratnya, kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus menyampaikan ia adalah seorang rasul yang dipanggil oleh Allah, yang dikhususkan oleh Allah untuk memberitakan Injil. Kalau kita juga melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa firman Tuhan yang disampaikan kepada Ananias itu dikatakan bahwa Rasul Paulus telah dipilih Allah untuk memberitakan Injil Kristus kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Demikian di pasal yang ke-13 ayat yang kedua di dalam Kisah Para Rasul juga dicatat bahwa Rasul Paulus bersama dengan Barnabas dikhususkan untuk tugas yang telah ditentukan bagi mereka. Di dalam Galatia juga dicatat pasal yang pertama ayat 15 sampai 16. Di sana dikatakan bahwa Rasul Paulus telah dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk menerima kasih karunia Tuhan dan juga untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini dikatakan Rasul Paulus jelas ia sebagai seorang rasul yang telah dikhususkan oleh Allah untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dan di dalam bacaan kita di pasal yang pertama dikatakan Paulus telah menerima karunia rohani itu, dan itu menjadikan dia sebagai orang yang berhutang. Ia berhutang Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, karena memang untuk itulah ia dikhususkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan bahwa ia adalah hamba Kristus Yesus. Ia tahu bahwa ia seorang hamba dan Yesus Kristus adalah Tuhannya. Tetapi di sana sangat menarik kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat di dalam pasal yang pertama di surat Roma ini dikatakan Rasul Paulus di sana bukan saja Tuhan bagi Rasul Paulus, tetapi di sana dikatakan Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya Tuhan Paulus maupun juga Tuhan jemaat di Roma. Jadi baik Paulus maupun jemaat di Roma dan kita saat ini sama-sama dimiliki oleh satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menunaikan tugas pelayanan kita. Karena apa? Kita sudah menerima karunia rohani yang saya katakan tadi, justru menjadikan kita sebagai orang yang berhutang. Dan itu harus kita lakukan untuk pertama-tama bukan untuk menyenangkan orang lain, tetapi untuk menyenangkan Tuhan yang kita layani. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah kita siap untuk melakukan tugas dan panggilan kita di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah jemaat Tuhan, apalagi di dalam situasi yang seperti ini? Kita tahu bahwa ketakutan atas situasi seperti ini masih terus terjadi. Oleh karena itu, maka kita berkewajiban untuk memberitakan satu kabar baik kepada setiap orang yang saat ini mungkin sedang berputus asa karena virus corona ini. Banyak orang yang takut mati, tetapi kita bisa memberitakan Injil Kristus
yang memberi kehidupan kepada orang-orang yang percaya. Kalau kita melihat di ayat-ayat berikutnya, di ayat 16 dan 17, kita bisa melihat dikatakan Rasul Paulus bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saya akan bacakan bagi kita, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu kasih Tuhan, sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, jelas dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bukan saja orang Yahudi tapi juga orang non-Yahudi. Artinya kepada setiap orang yang meresponi panggilan Injil itu. Itulah yang harus kita beritakan kepada dunia saat ini yang di dalam ketakutan. Kiranya Tuhan memakai kita, kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh menjadi saluran pemberitaan firman-Nya. Kita adalah orang-orang yang berhutang Injil kepada orang-orang di luar sana. Oleh karena itu, lakukanlah. Kiranya Tuhan yang akan menolong, memampukan setiap kita. Bapak yang kasih Tuhan, demikian renungan yang bisa saya sampaikan kepada kita. Ingatlah bahwa kita adalah penyemangat, bahwa kehadiran kita harus bisa memberikan semangat kepada orang lain. Ada 3 poin yang sudah sampaikan bisa dilakukan melalui doa. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin. Kita satu di dalam doa. Bapa dan Bapa surga, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan kepada setiap kami pada malam hari ini. Tuhan tolong kami untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.